Inilah channel Ucok Sitiker Wawancara. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tonton selalu video-video kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sangat kita hormati Bapak Pengurus DKM yang hadir hari ini, pagi ini, semoga dirahmati Allah. Dan yang kita hormati, sama-sama kita sayangi, Bapak Wakapolres Kabupaten Balai Haji Jumanto Esa Maha. Alhamdulillah sudah memberikan ceramah tadi dari kita. Yang saya hormati kawan-kawan dari Dewan Masjid yang hadir, dari Sekretaris Umum, ada juga Wakil Ketua dan Bendahara, dan yang saya muliakan orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah seluruhnya, anak-anak muda kami yang berbahagia. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih sehat, lapang waktu, dan alhamdulillah dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini luar biasa. Makanya di mana berjamaah salat subuh itu, kalau bisa kata Rasulullah, kalau tahu orang kehebatannya pasti orang datang, walau dengan merangkak sekalipun. Mudah-mudahan kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena Rasul pernah bersabda, "Raka'ataini minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat subuh berjamaah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jemaah boleh saja berjemaah di rumah, boleh saja berjemaah di masjid, berjemaah. Kalau hujan, ajak istri berjemaah di rumah. Raka'atain minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dan isinya itu bukan main hebatnya ini. Apa yang tak ada di dunia itu masih lebih baik salat berjamaah itu, 2 rakaat itu, daripada dunia dan isinya. Alhamdulillah, pagi ini kita bersama Bapak-bapak Kapolres. Mungkin bapak-bapak bertanya kenapa pula ada DMI sama polisi sama-sama. Tidak tua pula sama-sama. Tugas DMI sama polisi ada titik temunya. DMI itu Dewan Masjid Indonesia. Tugas utamanya mengajak kita memakmurkan masjid. Amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan tugas Pak Polisi juga demikian. Ada tugas beliau ini, apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Bahkan Pak Polisi kita diberikan tugas oleh undang-undang, boleh menangkap, boleh memeriksa. Kalau Ustaz tak boleh. Menyeru kebaikan boleh Ustaz, mencegah boleh dengan mulut. Tapi kalau ikut langsung menggerebek tidak boleh. Polisi juga. Karena kita tak punya undang-undang, ya kan? Tak ada undang-undang boleh kita yang hakim sendiri tidak boleh. Polisi yang juga itu. Jadi titik temu kita ada. Makanya pun di dalam Al-Quran dikatakan, "Fa'idhat ma'nantum." Apabila kamu sudah merasa aman, tenang, faqimus shalah, maka dirikanlah terus salat itu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabun. Sungguhnya salat itu ada waktu
Berjalan ini apa berjalan sekarang berjalan. Dibikin oleh Allah supaya penyakit apa kita berjalan. Tak ibu saja berjalan, perempuan berjalan, laki-laki juga berjalan. Di dalam Al-Quran ada ayat Al-Quran yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa qawmatul kubra yauma yatadhakkaru insanu ma sa'a wa bulizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara hayatad dunya wa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Itu juz 30 nanti. Wa idza ja'atil qammatul kubra, apabila datang nanti satu saat tarompet hari kiamat datang. Ini kan sudah ayat jari. Diingatkan oleh Al-Quran. Wa idza ja'atil qammatul kubra, apabila datang nanti trompet yang pertama. Ini trompet kiamatnya ada dua. Satu yang pertama. Yang pertama itu seluruh langit ini bergulung. Maka matahari itu berpisah dari yang terbitnya di timur berpisah ke barat. Maka terbitnya menjadi barat. Bayangkan ibu-ibu lah, kalau matahari ini sedikit berubah tempatnya, ini panas ini, matahari ini akan melebur yang ada di bukit Ugal, yang dilewati es semua, dilebur itu. Makanya kalau sudah dileburnya itu air pasang naik. Akhirnya bumi ini semakin lama semakin tenggelam, semakin lama semakin tenggelam. Jadi makanya jangan heran sekarang ibu-ibu mengapa pasang sekarang di betapa banyak air. Iya kan? Dulu tak pernah rumah hawa tanggul, kini tanggul. Dulu rumah hawa tak pernah sampai pada ke teras sawah, sekarang sampai jalan Mesjid Raya tak pernah terendam, sekarang terendam. Bukan karena pasir itu berapa banyak pasir, bukan. Ini matahari sedikit-sedikit dan bergeser, bergeser. Matahari itu bergeser, berjalan dia sedikit terbitnya. Lama-lama inilah matahari ini nanti bergeser sampai ke barat. Pergeserannya itu sudah menyinari apa? Membahas apa? Menghangatkan, memanaskan kutub utara, kutub selatan. Yang di sana itu gumpalan es bagaikan gunung, akhirnya itu mencair. Itulah yang membuat banyaknya air ini. Akhirnya apa? Terasa kita sekarang terasa. Asal pasang sedikit banjir, asal pasang sedikit banjir. Itu sudah menunjukkan alamnya kedua. Di dalam Al-Quran dikatakan fa idza ja'atil qammatul kubra, apabila datang nanti qamah trompet yang berbiasa, trompet yang pertama. Bergulunglah langit ini, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, air pun bertambah banyak, airnya bumi ini pun tenggelam, ya, matahari sudah ada dua. Ya. Nah, walaupun bumi ini tenggelam, Allah Maha Kuasa membangkitkan manusia dari kubur. Membangkitkan manusia. Nanti tunggu trompet yang kedua, baru manusia bangkit dari kubur. Yang pertama ini menghancurkan dunia. Yauma yatadakkaru insanu ma sa'a. Pada saat itu barulah manusia sadar apa yang dilakukannya. Wa amma man tagha wa athara hayatad dunya wa innal jahima hiyal ma'wa.
siapa yang hidupnya selalu melampaui batas, udah ada batasnya di sana, dilewatinya. Tak boleh makan riba, makan juga. Tak boleh makan haram, makan juga. Tak boleh berzina juga. Tak boleh berdusta, membohong juga. Tak boleh menzalimi. Fa'amma man tagha, siapa yang melampaui batas, yauma yatadzakkaru al-insanu ma sa'a, nampaknya itu semua. Fa'azara hayatad dunya, dan siapa yang melampaui batas dan selalu urusannya hanya sibuk dibuat urusan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka nerakalah tempat makhluk kembalinya. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, siapa yang takut dan mengerti maqama rabbih, maqam Tuhannya. Tuhan itu tempat apa kita? Tempat menyembah, menyandarkan diri. Jangan ada lagi yang disembah. Dia yang disembah. La ilaha illallah. Tiada yang Tuhan yang berhak disembah. Alhamdulillah. Maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dia mengerti makam Tuhannya dan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, wa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah baginya. Jadi kita ini semua dalam rangka kita mengendalikan pertama kita menempatkan makam Tuhan itu. Kita beribadah hanya kepada Tuhan, kita menyembah hanya kepada Tuhan. Zuhur, asar, maghrib, subuh hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah, dan juga kita mengendalikan hawa nafsu kita. Itulah yang kita lakukan, insyaallah jannah kita. Coba ayat lain, ini surah berikutnya. Wa idza ja'atis saffah, saffah, apabila datanglah trompet yang kedua, saffah kedua. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu semua orang akan meninggalkan saudaranya, akan meninggalkan ibu bapaknya, akan meninggalkan orang yang disayanginya, anak-anaknya. Tak betul dulu. Oh, sudah datang trompet yang kedua. Ya. Datang trompet yang kedua. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Ya. Yawma idzin yatadzakkaru, ya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu orang sibuk sendirinya. Apa sibuknya? Ya, sibuk menghadapi, dia dibangkitkan balik dari kuburnya. Dibangkitkan balik dari kuburnya itu ada dua wajah. Satu wajahnya yang pucat pasi, legam hitam, satu wajahnya berseri-seri. Yauma tabwaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Semua ini cerita Al-Quran. Hari itu dibangkitkan, maka wajah manusia itu ada dua. Satu yang pucat pasi, legam hitam, bahkan menyerupai binatang. Tapi satu lagi ada wajahnya yang berseri-seri. Yang pucat pasi, legam hitam tadi itu sudah nampak bagi dia bakal kemana dia akan dimasukkan. Sudah nampak ini, ditunjukkan kepada dia, ini tempat kau kembali. Nampaknya lah, apakah neraka sakar, apakah neraka jahanam, apakah neraka utama. Neraka pun banyak ini. Kalau di dalam Al-Quran lebih 15 neraka, bukan satu. Neraka sakar, begitu masuk kulit terkikis saking panasnya. Itu orang yang melalaikan sholat. Neraka utama, selalu mencaci orang, mengumpat, memuji utama.
15 di dalam Al-Quran. Jadi apabila datang ini trompet yang kedua, manusia ini dibangkitkan kembali. Kita tak perlu lagi dengan oma ayah kita, bandel itu, anak kita bandel itu, saudara-saudara kita biarlah itu, masing-masing mengurus dirinya sendiri. Nah, inilah yang bakal terjadi, dan itu akan pasti terjadi. Semua kita akan merasakannya. Oleh karena itulah agama ini mengatur hidup. Yang diaturnya hidup, bagaimana hidup di dunia dan bagaimana nanti mempersiapkan diri untuk menghadapi hidup yang panjang lagi, yaitu di akhirat. Hidup bukan di dunia saja. Hidup itu panjang. Di dunia ini hanya persinggahan. Sementara siapa yang singgah di sini cepat-cepat membawa bekal. Untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih panjang lagi. Kehidupan yang panjang itu apa? Di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ingat kepada Allah. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah tiap-tiap pribadi di antara kamu melihat dirinya apa yang sudah disiapkannya untuk hari esok. Hari esok itu maksudnya akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apakah sudah kita siapkan? Panjang. Awal daripada kehidupan yang panjang itu pertama kematian. Semua ini kita mati. Makanya mati itu bukannya hilang kita, tidak. Kita tetap hidup. Cuma kalau bisa jasad dengan badan. Jasad asalnya tanah, dibalikkan ke tanah. Roh dari Allah, ciptaan Allah, ditiupkannya itu di dalam rahim kita, di rahim ibu kita, di rahim mama kita umur 4 bulan kandungan. Ya, pada saatnya ditarik kembali roh itu dari jasad itu kembali kepada Allah. Kalau ruh yang baik, ruh orang soleh, ruh ulama, ruh para nabi naik ke Sidratul Muntaha di sisi Allah. Tapi kalau ruhnya yang tak jelas, ruh kotor, tidak bersih ruhnya, ruh ini juga harus dibersihkan, dicuci balik ruh ini. Kotor, bakaran, tak diterima Allah. Allah hanya menerima, Allah Maha Suci hanya menerima yang suci. Allah tidak mau. Biarlah arwah itu tinggal di dunia. Makanya banyak orang sekarang ini masih bergentayangan. Ya. Dalam hadis-hadis diceritakan banyak arwah ini yang tidak diterima. Mati pasif, mati dalam keadaan mabuk, mati dalam keadaan menipu orang, menopo orang, menzalimi orang, bahkan ada mati dalam keadaan berzina. Wah, tak benar. Jadi bapak jemaah sekalian, ibu-ibu, ayolah kita disuruh di dunia nyata menyiapkan bekal. Bekal apa itu? Bekal kehidupan nanti yang lebih panjang, yang diawali dengan mati. Mati berpisah. Itulah sekarang saudara-saudara kita ini yang sudah terpisah jasadnya dengan ruhnya. Mereka itulah yang kita sebut berada di alam barzakh. Alam barzakh itu alam menanti barzakh, menanti apa? Menanti kiamat. Udah kiamat nanti, barulah semuanya mereka ini, kita ini nanti, ya, yang pertama dibangkit dari kubur. Sesudah dibangkit dari kubur, kita dikumpulkan di satu padang, namanya padang mahsyar. Ya, yaumul ba'ats, bangkit dan kita berkumpul di padang mahsyar. Sesudah itu kita semua barulah menjalani satu tempat untuk hisab.
Begitu. Fa'amman utiya kitabahu biyaminihi fayuhasabu hisaban yasira. Siapa nanti yang catatannya diberi dan sebelah kanannya, maka dia akan dihitung dengan cepat. Fa'amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka dia pun akan ditemukan lagi dengan keluarga-keluarganya. Kalau catatannya bagus, banyak amal baiknya, banyak amal. Ada yang buruk memang, namanya manusia, ada salah. Tapi banyak kebaikan, sholatnya banyak, puasanya banyak, istighfarnya banyak. Itu nanti catatannya diberi kesempatan. Fayuhasabu hisaban yasira, dia akan dihitung dengan cepat. Yang qalibu ila ahlihi masrur, ditemukan lagi dengan keluarganya, omaknya, ayahnya, anaknya, istrinya. Makanya kalau jumpa sama anak-anak, jadikan anak awak anak soleh. Dan jumpa lagi. Awak pun kalau jadi orang soleh, jumpa nanti dalam omak awak, ayah awak, dengan anak-anak awak. Tapi fa'amman utiya kitabahu wara'a dhahrihi fayuhasab wara'a dhahrihi fayad'u subura wa yasla sa'ir. Siapa nanti yang diberi catatan dilemparkan saja ke belakang, nah kata jauh. Wayad'u subura. Yad'u subura, dia akan diri. Wah, kenapa begini catatan begini? Banyak hitam, banyak catatan buruk, banyak dosa. Wa yasla sa'ir, dia sudah diarahkan tempatnya sa'ir, neraka sa'ir. Semuanya ada dilengkapi dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu disuruh baca, disuruh tazkirah, disuruh untuk menghayati, merenungkan dan mengamalkan. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu kalau kita baca, walaupun kita tak mengerti artinya, itu pasti meresap karena ucapan Allah, firman Allah. Apalagi kita paham, ya. Bagaimana kehidupan nanti di akhir, kehidupan yang Allah. Nanti di sana sudah kita dihisab, dihitung, barulah kita mizan. Mizan itu bertimbang. Nah, disitulah waktu mizan itu kita insya Allah mendapat syafaat. Siapa yang selalu berselawat dapat syafaat. Siapa yang sudah mengerjakan haji insya Allah dapat syafaat. Ya, syafaat Rasulullah dengan izin Allah. Timbangan yang sudah mereng ke kiri, aturan ke neraka itu, datang Rasulullah, dia tak mau umatnya begitu saja. Dia kasih syafaat. Mohon ampun ya Allah. Dua permintaan Nabi sebelum meninggal. Ya. Pertama, sandingkanlah ya Allah umatku ini. Yang kedua, berilah aku ya Allah kemampuan, keizinan untuk memberi pertolongan atau syafaat di akhirat. Yang kedua yang diizinkan oleh Allah, silakan nanti kau akan berikan. Semua Nabi tidak memperoleh izin syafaat, tapi Nabi Muhammad SAW diizinkan Allah. Ya, kau nanti akan diberikan mensyafaati daripada umat. Syafaat atau dikasih oleh Nabi SAW syafaat, akhirnya kita kembali sebelah kanan. Alhamdulillah. Makanya kita ada lagi syafaat, ada 10 syafaat. Saya tak sempat kita kaji, ya kan? Yang satu lagi syafaat anak yang hafal Quran, yang hafal Quran. Hafal Quran itu anak bisa mensyafaati 10 keluarganya, omahnya, ayahnya, saudaranya. Jadi agama ini adalah mengatur kehidupan kita, kehidupan untuk dunia kita. Tapi lebih dari situ juga agama adalah menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus berbuat untuk kehidupan kita di akhirat. Ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wa minan nas, sebagian manusia itu ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berilah kami dunia, tapi tidak ada bagiannya di akhirat.
Wa minhum wa minan nas, tapi sebagian daripada mereka manusia itu ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan dunia dan berilah kami kebahagiaan di akhirat. Inilah yang harus kita tentukan. Kita raih dunia, kita raih akhirat. Raih akhirat, jangan lupakan dunia. Agama tak mengajarkan begitu. Raih akhirat, tapi jangan juga lupakan dunia. Yang lebih parah lagi, raih dunia tapi dilupakan akhirat. Itu juga tidak ajaran agama. Dunia saja dicari, akhirat tidak. Nah, ini juga sangat berbahaya. Jadi inilah dalam rangka itu semua kami dari Dewan Masjid ini datang. Datang kami dari Dewan Masjid ini, Dewan Masjid Indonesia sama Pak PKM ini tugasnya sama. Yaitu apa? Bagaimana memakmurkan masjid. Kalau sudah makmur masjid ini, PKM sudah paten tugasnya. DPI pun sudah mantap. Memakmurkan masjid ini ada 3, makmur pengurusnya dulu. Kalau tak ada pengurusnya itu masjid tidak makmur. Makmurnya masjid ada pengurusnya, elok orang tu tak bakal lari, tak bakal selisih pendapat. Kalau ada selisih pendapat sedikit bisa elok balik. Jangan satu lagi masuk, yang lain keluar. Itu mestinya tak makmur. Satu jadi imam, yang satu lagi tak menjadi makmum, itu tak bagus. Yang kedua, selain pengurus, ada bangunannya cantik. Ini alhamdulillah ada cantik dan makmur ini. Ada tempat sholatnya dari luas bertambah luas, ada juga WC-nya bagus. Yang ketiga, ini yang lebih penting lagi, makmur banyak pengisinya. Ini yang paling penting. Pernah Nabi membilangkan di akhir zaman nanti banyak masjid yang dibangun cantik-cantik, indah-indah, tapi tak ada pengisinya. Itu sudah akhir zaman. Mudah-mudahan di sini tidak. Banyak isinya, banyak mengisinya berjamaah, jamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, banyak kegiatannya. Tak hanya salat berjamaah saja, di sini juga ada pengajian, di sini juga ada ta'lim, ada oma-oma bikin zikir, salat duha dan sebagainya. Ada remaja, ada kegiatan-kegiatan remaja, PHBI. Itulah namanya masjid yang makmur. Kalau ada masalah dibawa rapatnya ke masjid. Bahkan masjid-masjid yang sudah dibina yang begitu bagus, masjid itu juga menjadi pusat ekonomi. Masjid itu jadi pusat peradaban masyarakat. Itu semua dicontohkan oleh Rasulullah. Rasul yang bikin begitu. Masjid itulah dulu tempat segala kegiatan. Inilah yang sudah dibalikkan sekarang ini. Karena masjid ini tak kena politik, tak ada di partai-partai politik. Apa pun jadi, pokoknya dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara kita. Bahkan kalau ada orang terlantar di sekitar masjid, uang masjid banyak, itu pengurus masjid itu berdosa. Kenapa? Ada orang kelaparan, uang masjid sampai 30 juta, 40 juta. Kenapa tidak digunakan? Uang masjid juga boleh untuk santun dan fakir miskin, tapi disantunnya di masjid, biar datang orang. Boleh digunakan untuk mengaji uang masjid, ya. Tapi kalau wakaf baru tak boleh digunakan perintah itu. Pintu masjid ini jangan dibikin jadi pintu sekolah, tak boleh. Tikarnya kita bikin tikar untuk apa rumah kita ataupun untuk apa sekolah, tak boleh. Ini untuk masjid. Tapi kalau uang masjid itu boleh diolah untuk apa? Kemakmuran masjid. Memakmurkan masjid itu kan luas. Macam mana bisa masyarakat terlibat dan segala macamnya. Ada kegiatan dikeluarkan uangnya untuk mengaji, untuk apa semua. Jadi kita pun digalakkan untuk menginfakkan masjid supaya digunakan, supaya harta kita itu ada maknanya nanti di akhirat. Kalau harta kita banyak tak kita masukkan ke masjid, itu harta tidak singgah. Hanya di dunia saja jadi harta, di akhirat tidak. Kalau mau di akhirat jadi harta kita juga, masukkan ke masjid. Digunakan masjid ini mengalir pahalanya nanti.
cari di akhirat. Bukan terlalu banyak. Ada 20.000 kasih, ada 10.000 kasih. Bikin tiap subuh ada tabung awal di rumah. Udah banyak yang tabung awal ini, sedekahkan ke masjid. Itu namanya sedekah subuh. Sedekah subuh itu boleh diniatkan, ya Allah, berkat sedekahku ini angkatlah penyakit. Ya Allah, berkat sedekahku ini tertib amankanlah rumah tanggaku. Maksudnya, nanti orang datang ke masjid. Semua persoalan itu bisa diangkat dengan sedekah. Karena ada di sedekah, enggak ada. Sedekah itu menolak bala. Sedekah itu menolak kesulitan. Sedekah itu menolak penyakit. Banyak. Itu hanya bisa kita rasakan dan kita praktekkan. Jadi inilah, mari kita sama-sama memakmurkan masjid. Kami dari Dewan Masjid Indonesia mengajak seluruh jamaah, terutama PKM, mari kita giatkan. InsyaAllah masjid yang indah ini bertambah indah, masjid yang makmur ini InsyaAllah bertambah makmur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu atas perhatian, Bapak-bapak atas perhatiannya, meminta waktu, mungkin mau memasak di rumah segala macam, mau belanja, silakan saja. Tadi sudah dinasihatkan oleh Pak Waka, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Walaupun penyakit itu tak ada di daerah kita, tapi sekarang ini sudah mulai kedengaran dan kembali sudah mulai kedengaran. Jadi ada ya, ini penyakit tidak ada. Ikhtiar itu disuruh oleh agama, tapi jangan tercabut iman. Iman kita tetap Allah yang menyakitkan, Allah juga mengangkat penyakit. Allah yuhyi, Allah yumit. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Tapi ikhtiar tak boleh. Kalau orang tak mau berikhtiar itu namanya sombong. Ya, demikian. Mohon maaf.